Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yusna Mardayanti dengan NIM 20050974313. Di sini saya akan menerangkan tentang materi tentang menerapkan DDL atau Data Definition Language, DML atau Data Manipulation Language, dan DCL atau Data Control Language pada pengelolaan basis data. Untuk yang pertama, indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 1.3.1, yaitu siswa dapat menggunakan perintah DDL seperti create tabel, alter tabel, drop tabel untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel dalam basis data. Yang kedua ada 1.3.2, yaitu siswa dapat menggunakan perintah DML seperti select, insert, update, dan delete untuk mengambil, menyisipkan, mengupdate, dan menghapus data dalam tabel basis data. Untuk yang ketiga, siswa dapat menggunakan perintah DCL seperti grant dan revoke untuk mengelola izin dan hak akses pengguna ke objek-objek basis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk yang pertama, yaitu ada Data Definition Language atau DDL. Data Definition Language atau DDL merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan definisi awal suatu basis data dan tabel pada konsep RDBMS. Secara sederhana, penulisan perintah SQL pada kelompok ini terdiri dari create, alter, dan drop. Yang pertama, saya akan membahas tentang create. Apa sih create itu? Create yaitu perintah SQL yang digunakan untuk membuat suatu basis data dan tabel pendukung di dalam pembangunan basis data tersebut. Tabel merupakan objek yang sangat penting dalam suatu basis data. Ini untuk sintaknya, yaitu yang pertama, sintak create yang digunakan untuk membuat sebuah tabel baru, yaitu adalah create tabel yang terdapat pada database, yaitu caranya menggunakan sintak create tabel nama tabel dalam kurung nama kolom 1 tipe data kolom 1, nama kolom 2 tipe data kolom 2, dan seterusnya. Lalu jangan lupa dikasih titik koma. Nah, untuk yang kedua, yaitu menambahkan kata not null di belakang tipe data kolom yang tidak boleh kosong. Caranya seperti create tabel, nama tabel dalam kurung nama kolom 1, tipe data kolom 1, nama kolom 2, tipe data kolom 2, not null, dan seterusnya. Lalu untuk create tabel dengan primary key, yang pertama itu menambahkan kata primary key setelah tipe data kolom yang akan dijadikan primary key, yaitu create tabel nama tabel dalam kurung nama kolom 1 tipe data kolom 1 primary key, nama kolom 2 tipe data kolom 2, dan seterusnya. Lanjut yang kedua yaitu drop. Itu perintah DDL ini digunakan untuk menghapus tabel yang terdapat di dalam basis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk sintak yang digunakan untuk menghapus database. Yang pertama yaitu drop database, nama database, titik koma. Lalu yang kedua digunakan untuk menghapus sebuah tabel. Caranya yaitu drop tabel, nama dari tabel, titik koma. Yang ketiga ada alter. Perintah SQL ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang terdapat di dalam basis data. Nah, hal ini dapat saja terjadi jika ingin melakukan penambahan atau penghapusan suatu field atau atribut. Yang bisa digunakan itu ada primary atau foreign, tanpa mendefinisikan struktur baru pada tabel. Nah, melalui perintah SQL ini, jika sudah terisikan record pada tabel tersebut, maka mengenai hilangnya record yang terdapat pada suatu tabel tidak akan terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintak
untuk penambah kolom baru. Yang pertama yaitu sintaknya alter tabel, nama tabel, add, kolom tabel, selanjutnya diketikkan data tipe atau tipe datanya, lalu titik koma. Untuk yang kedua, sintak untuk menghapus kolom, yaitu alter tabel, nama tabel, drop kolom. Drop kolom maksudnya yang kolom yang akan dihapus yaitu apa nama kolomnya, seperti itu. Lalu yang ketiga, sintak untuk merubah kolomnya, yaitu alter tabel, tabel name, alter kolom, nama kolom, tipe datanya. Selanjutnya setelah data definition language, kita akan membahas data manipulation language atau DML. Yaitu DML adalah sebuah perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengolahan record atau memanipulasi data pada tabel dalam satu basis data. Secara sederhana, penulisan perintah SQL pada kelompok ini terdiri dari insert, select, update, dan delete. Selanjutnya untuk insert, yaitu perintah SQL ini digunakan untuk melakukan entry atau penambahan suatu record pada tabel dalam basis data. Berikut adalah sintaknya. Itu yang pertama ada menambahkan satu tabel record. Caranya yaitu dengan menuliskan sintak insert into nama tabel dalam kurung kolom 1, kolom 2, kolom 3. Lalu tutup kurung, diisi value-nya, values, lalu dalam kurungnya value 1, value 2, value 3, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada select. Select itu digunakan untuk memilih record yang akan ditampilkan berdasarkan data pada tabel dalam basis data. Yang pertama, kita akan membuat sintak untuk menampilkan salah satu kolom yang ada di tabel, yaitu select kolom 1, kolom 2, titik-titik, itu dan seterusnya ya, misal ada kolom 3, kolom 4, itu, lalu ketikkan from nama tabelnya. Yang kedua, sintak untuk menampilkan semua kolom yang ada di tabel, yaitu select bintang from tabel name atau nama tabel. Yang ketiga ada update. Perintah SQL ini digunakan untuk mengubah data dalam suatu tabel pada field tertentu dengan record baru berdasarkan suatu field sebagai kriteria pengubahan recordnya. Itu yang pertama caranya atau sintak atau perintah untuk melakukan update pada tabel, yaitu update tabel, update tabel name atau nama tabel, set kolom 1 sama dengan value 1, kolom 2 sama dengan value, titik-titik atau dan seterusnya, lalu where dan kondisinya. Selanjutnya ada delete. Perintah DML yang terakhir ini digunakan untuk menghapus data dalam suatu tabel berdasarkan suatu field sebagai kriteria penghapusan recordnya. Untuk penulisannya yaitu yang pertama, sintak perintah untuk menghapus salah satu record, itu delete from tabel name where condition atau kondisinya. Lalu setelahnya untuk menghapus seluruh perintah pada tabel, yaitu delete from nama tabelnya. Nah, itu tadi untuk yang DML. Lalu untuk DCL atau Data Control Language, yaitu sebuah perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengaturan hak akses suatu objek data para pengguna basis data. Nah, secara sederhana penulisan perintah SQL pada kelompok ini terdiri dari grant dan revoke. Untuk yang pertama, grant, yaitu perintah SQL ini digunakan oleh seorang administrator basis data untuk memberikan hak aksesnya kepada pengguna tertentu agar dapat mengakses suatu tabel dalam basis data. Nah, hak akses tersebut adalah grant dan revoke.
Nah, untuk perintah pemberian hak akses pada tabel tersebut tertentu yaitu untuk grant, cara membuatnya yaitu grant hak akses on nama tabel to pengguna tertentu. Lalu yang kedua ada revoke, yaitu perintah SQL ini digunakan oleh seorang administrator basis data untuk membatalkan atau menghentikan hak akses yang telah diberikan kepada pengguna tertentu agar tidak dapat mengakses tabel dalam basis data. Caranya seperti ini, yaitu cara membatalkan hak akses yang telah diberikan kepada pengguna, revoke hak aksesnya on nama tabelnya from pengguna tertentu atau user tertentu. Seperti itu. Lalu untuk latihan soal bisa dikerjakan. Untuk yang pertama ada soal tentang kelompok perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database adalah, bisa dilihat pilihannya. Yang pertama ada DDL, 2 DML, 3 DCL, dan yang keempat tidak ada yang benar. Untuk kunci jawabannya itu adalah yang benar A atau DDL, Data Definition Language. Kenapa kok DDL? Karena DDL itu merupakan sebuah perintah SQL yang digunakan untuk melakukan definisi awal suatu basis data dan tabel pada konsep RDBMS. Selanjutnya untuk latihan soal ini memiliki 10 ya. Ini untuk nomor 2-nya. Ini nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir 10. Semua sudah ada kunci jawabannya. Oke, terima kasih telah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.